Bahas skripsi lagi yuk. Hari ini kita akan membahas 10 pertanyaan beserta cara menjawabnya ketika kamu lagi sidang skripsi. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ketika sidang skripsi, biasanya akan ditanyakan mengapa kamu memilih topik penelitian ini. Nah, kalau misalnya ditanya kenapa ya pilih topik penelitian ini, jawablah dengan menceritakan fenomena yang relevan. Kaitkan dengan data maupun studi kasusnya. Jadi jangan kayak ya karena saya suka, tapi ada alasan yang ilmiah dan juga didukung dengan referensi-referensi gitu ya. Terus apa lagi yang akan ditanya? Akan ditanya yang kedua, kira-kira apa urgensi dari penelitian ini? Kalau ditanya apa urgensinya, jawablah karena misalnya hal ini berkaitan dengan media sosial yang selalu berkembang, atau kaitkan juga dengan data yang relevan, misalnya angka perceraian naik, atau idealnya seharusnya kita mencapai pendapatan di kondisi tertentu, tetapi saat ini kondisi ekonominya sedang tidak stabil. Jadi urgensi kaitkan dengan data dan alasan kenapa ini jadi hal yang penting. Ketiga, akan ditanya novelty-nya atau kebaruannya. Maksudnya apa? Apakah ini menandakan kalau misalnya udah diteliti nggak bisa diteliti lagi ya Bu? Kebaruan tuh apa sih gitu? Nah, kalian perlu pahami jika misalnya judulnya sudah pernah dilakukan di 3 tahun, 5 tahun sebelumnya, tidak apa-apa jika diteliti kembali karena pasti ada perbedaan. Misalnya ada metodenya yang berubah, atau ada objek penelitiannya, subjeknya, dan kondisinya juga akan berbeda. Novelty dalam konteks ini lebih ke arah apa yang membedakan penelitian yang kamu lakukan dengan penelitian yang sudah ada. Jadi cara menjawabnya adalah ceritakan apa aja nih distingsinya. Misalnya di penelitian sebelumnya menggunakan kuantitatif, saat ini saya menggunakannya kualitatif. Misalnya dulu penelitian yang sudah ada lebih banyak fokus kepada subjek penelitiannya, yaitu media sosial Instagram. Tapi saat ini saya menggunakan media sosial TikTok. Jadi ungkapkan apa perbedaannya. Yang keempat, kita akan ditanya mengapa menggunakan teori A bukan teori B. Kenapa ya kamu menggunakan manajemen privasi, nggak menggunakan dramaturgi? Ketika muncul pertanyaan seputar teori, jawablah dengan alasan sesuai dengan masalah. Misal, saya menggunakan manajemen privasi karena dalam penelitian ini, masalah yang saya gunakan cenderung akan menyoroti bagaimana privasi di media sosial, bukan bagaimana pesan dikemas di media sosial. Jadi fokus ya kepada masalahnya, dan itu akan mengantarkan kamu menjawab mengapa menggunakan teori tersebut. Next, pertanyaan kelima. Kalau ditanya teori, ditanya apa? Ya, ditanya metode. Kenapa menggunakan metode penelitian kualitatif bukan kuantitatif atau sebaliknya? Kenapa menggunakan studi kasus, kenapa tidak menggunakan fenomenologi? Nah, kalau kamu dapat pertanyaan ini, jawablah, kembalikan lagi kepada alasan awal kamu memilih masalah ini untuk dijawab. Misalnya, saya menggunakan metode kuantitatif karena saya akan melihat seberapa besar pengaruhnya. Saya menggunakan metode kualitatif karena saya akan melakukan turun ke lapangan, observasi, mewawancarai, dan melihat dari sudut pandang multi kasus gitu. Jadi jangan lupa metode itu dipilih karena akan membantu kamu menemukan masalahnya. Jadi gunakan alasan itu ketika ditanya kenapa menggunakan metode ini. Next, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Hati-hati sama pertanyaan ini karena bisa membingungkan dan cenderung sulit untuk dijawab. Bagaimana Anda menentukan jumlah sampel atau informan? Nah, hati-hati ketika kamu menggunakan kualitatif lalu ditanya sampel. Emang di kualitatif ada sampel ya? Ada. Jadi di kualitatif ada sampel. Namanya misalnya purposive sampling. Jadi ketika kita memilih informan, ada kriteria-kriteria yang kita gunakan. Misal, saya menggunakan 5 informan di kualitatif dan mereka semua termasuk dalam kriteria saya, yaitu berusia berapa, lalu sudah mengikuti Instagram selama berapa lama, sudah follow berapa lama. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu. Terus gimana kalau misalnya kuantitatif? Saya lihat dari sebelumnya skripsi selalu 100 Bu gitu. Nah, jangan kayak gitu jawabnya. Jadi ceritakan bagaimana perhitungannya. Misal kamu menggunakan Slovin. Slovin itu kan ada yang 5% dan ada yang 10%. Jadi ceritakan bagaimana proses perhitungannya. Jangan pakai alasan ikut dari skripsi sebelumnya ya. Karena ketika kamu menggunakan
10% dan 5% untuk batas toleransinya itu akan mengeluarkan angka yang berbeda gitu. Jadi jangan sampai terjebak di pertanyaan itu. Lanjut, misalnya kamu ditanya bagaimana Anda memastikan keabsahan datanya, atau bagaimana nih kita bisa melihat ini valid atau tidak valid gitu ya. Untuk yang kuantitatif, pasti itu akan mengacu pada kuesionernya dan pada hasilnya. Tapi buat yang kualitatif, ingat kamu punya yang namanya teknik analisa data. Di sana ada namanya triangulasi data. Nah, ini sering banget jadi jebakan karena sering hanya jadi tempelan. Padahal ketika triangulasi data, ada namanya validasi data yang bisa didapatkan dari misalnya wawancara expert gitu ya. Jadi jangan sampai terjebak di pertanyaan ini. Next, ketika sudah mulai penelitian, sudah keluar hasilnya, tentu pertanyaan berikutnya akan ditanya apa temuan dalam penelitian ini. Misalnya kamu mikir, emang pengujinya nggak baca ya? Kan di skripsinya udah ditulis gitu. Stop, jangan berpikir kayak gitu, karena sebenarnya ketika ditanya temuan, penguji berharap kamu akan menceritakan hasil penelitiannya versi kamu, jadi bukan yang dalam banyak lembar halaman ya. Jadi kamu bisa bilang langsung ke intinya. Masalah skripsi saya seputar A. Jadi dalam temuan ini didapatkan 5 temuan, 3 temuan, 4 temuan. Fokus untuk cerita sebaiknya dalam bentuk poin-poin gitu ya. Berikutnya, nah ini yang ke-9, apa implikasi penelitian ini secara praktis dan teoritis? Hah? Emang ada ya? Jadi ketika ditanya apa implikasi, jawablah misalnya penelitian ini secara teoritis menguji teori yang sudah ada, dan ternyata teori yang dulunya di ranah misalnya offline, saat ini ternyata juga relevan untuk digunakan dalam konteks di online gitu. Terakhir, ini pertanyaan yang bisa bikin kita jadi bingung jawab apa enggak ya. Kalau jawab nanti ketahuan kurangnya, tapi ini perlu dijawab. Pertanyaan adalah, apa keterbatasan dalam penelitian ini? Nah, kalau ditanya keterbatasan, jawabnya gimana? Jawab secara jujur, misalnya seharusnya informannya 10, tapi karena keterbatasan waktu saya cuma 3, dan lain sebagainya. Jadi jangan ragu untuk jujur sendiri dalam penelitian kamu. Itu aja, dan kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.